Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa rzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala al-musannif rahimahullah, Imam An-Nawawi Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisa nabi dengan sanad. Bab yang ke-12, Al-Hazru, motivasi. Al-Izdiyad, untuk menambah bekal, minal khair, kebaikan-kebaikan, fi awakhiril umri, di akhir umur. Misalnya begini, ada belanja cuci gudang, masuk jam 12 sampai 12.30, bebas mengambil barang apa saja. Tak tahu lah tadi warung mana, tadi mall mana. Ini misalnya, yang dicari habis ini. Masuk jam 12, keluar jam 12.30, bebas ambil barang apa saja dengan beli voucher. Waktu jam 12 lewat 15, orang masih santai. Nah, jam 12.15, tengok-tengok dulu. Kau belum ada ngambil apa-apa? Nantilah 12.30, mulai ambil kipas angin, rantang, apa lagi? Sesuai dengan apa? Kuali, kompor gas. 12.45, orang makin slow atau makin kencang? Makin kencang. Lebih kurang itulah makna bab Al-Hazri, motivasi yang sangat kuat, semangat. Al-Izdiyad, untuk menambah, menyiapkan bekal, minal khair, yang baik-baik, di awakhiril umri, di akhir umur. 12.50, nah itu udah tak penting lagi, apa aja tarik, penting penuh karung. 12.50, 12.55, keset kaki pun masuk. 12.55, tiba-tiba berbunyi tombol, tet, belanja selesai, habis. Begitulah mestinya kita. Jadi kalau nampak antum ada orang tua umur 70 ke masjid, tak tinggal sholat berjamaahnya, inilah motivasi. Kalau ada orang 60-70 ke masjid, tidak, duduk di rumah menonton TV, sembahyang pun kalau tak disuruh bininya sembahyang, tak sembahyang, mandi malas, sembahyang tidak, bersilaturahim tidak. Ini sebetulnya orang ini, dia ini sudah mati sebelum malaikat maut datang. Zombie, badannya aja berjalan di atas muka bumi. Kita ini makin bertambah umur, makin semangat atau makin berkurang? Makin semangat. Kenapa? Karena waktu belanja sudah mau habis. Kalau saya ini 12 lewat 10 lah. Masalah umur ini tak ditengok kapan lahir kita. Yang ditengok adalah, kata pepatah orang Melayu, mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Mumbang itu kelapa muda yang busuk. Kelapa muda pun jatuh. Jangankan kelapa muda, yang belum jadi kelapa muda, mayangnya pun jatuh. Nanti antum balik dari sini, duduk di bawah pokok kelapa untuk buat video pendek. Hai guys, yang muda, yang tua, yang sakit, yang sehat, jangan sombong. Tengok pokok kelapa ini. Kata orang Melayu, mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa muda jatuh,
mayangnya pun jatuh berserak. Malah kelapa tua tak jatuh-jatuh. Ditarik pakai galah, patah galah, tak jatuh. Jadi saya tak pernah berpikir saya mati umur 63. Dulu begitu, sekarang tak ada saya berpikir aku nanti agaknya masih lama. Saya selalu berpikir hari Rabu ini adalah hari saya terakhir. Maka saya mesti bangun awal, saya sholat sunat. Habis itu saya mengajar, saya kerahkan segenap suara saya, pemahaman saya. Hari ini hari terakhir buat saya. Kalau hidup saya lagi besok, berarti bonus. Kalau mati saya malam ini, berarti menurut ilmu Allah, sudah cukup bekal saya untuk menghadapi. Jadi jangan nanti berpikir, tengoknya masih lama lagi. 4 sehat, 5 sempurna. Makan, minum, bergizi, jaga jangan sampai kolesterol, darah tinggi, diabetes, gula darah. Olahraga, habis olahraga mati. Coba antum baca, tulis di Google, berapa banyak orang mati habis jogging, berapa banyak orang mati habis lari pagi. Tapi jangan gara-gara ini antum tak lari ahad. Apalagi orang mengkhususkan waktu hari ahad, hari libur. Kau mau kemana? Car free day. Sampai situ bukan lari, nengok anak gadis. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang jahat. Tulis buat baju kaos. Olahraga tidak, lari tidak, apa tidak. Balik penuh biji mata karena dosa. Ustaz kok tahu? Saya kan pergi juga ke situ. Kok tak nampak kami Pak Ustaz pakai masker lah. Jadi motivasi semakin semangat untuk menambah bekal kalau sudah di akhir umur. Berapa usia yang dimaksud akhir umur? Bahas di sini. Jadi salah satu cara metode menulis buku yang diajarkan Imam Nawawi. Imam Nawawi tak ada mengatakan kalian kalau nulis buku begini caranya, tak ada. Tapi metode yang dipakainya pertama bab tematik. Supaya ngomong itu fokus, tak ngalor ngidul ke sana kemari, tak jelas cakap. Tematik. Yang kedua, ayat. Yang ketiga, hadis. Yang keempat, penjelasan ulama. Bab, ayat, hadis, penjelasan ulama. Nah, jadi adik-adik yang nanti balik ke kampung diminta kultum ke masjid, tolong ngobrolnya itu pakai metode Imam Nawawi. Bapak Ibu, saya orang kampung kita, mahasiswa yang kebetulan pulang. Pertemuan kita kali ini pembahasannya adalah judul ayat Quran, hadis Nabi, pendapat ulama. Jangan bercakap tak tentu arah. Sampai dikenal orang karena tak tentu arah. Kenal kawan apa pula? Tidak. Yang kuliah ini tidak. Yang kemarin cakap tak tentu arah. Oh ingat. Sebut anak awak bulan tak ingat. Tempat kuliahnya tak ingat. Tapi cakap tak tentu arah ingat. Iya. Entah apa-apa. Aku berponi kalau ayat. Apa ayatnya? Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah hukumnya ta'awudz, membaca a'udzubillah sebelum membaca ayat pertama kali. Untuk yang berikutnya tidak lagi. Ini ayat yang pertama. Kalau dalam sholat, menurut mazhab Syafi'i, sunnah ta'awudz setiap sebelum baca Al-Fatihah, setiap rakaat. Rakaat 1, rakaat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar baik-baik. Yang pula besok jadi imam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa kau jaharkan? Kata Ustaz Somad. Kau mengantuk bila dengar kemarin. A'udzubillahnya sir. Bismillahnya jahat. Awalam nu'ammirkum. Apakah belum kami panjangkan umurmu? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara.
Orang yang mengambil pelajaran, dialah yang mendapatkan pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, sudah datang pemberi peringatan kepada kamu. 3 isi ayat ini. Pertama, kami sudah mengasih kamu waktu. Waktu itu bahasa Arabnya ajal. Idza jaa ajal, kalau sudah datang ajal, waktu. Dan datang waktunya. Idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi bidainin, utang piutang, ila ajal, sampai waktu. Orang Indonesia memahami ajal itu bukan waktu, ajal itu mati. Jadi waktu ditagih hutangnya, kapan kau bayar? Ini ayatnya, sampai ajal. Bukan itu artinya. Ila ajal, sampai waktunya. Ditulis, ku pinjam duit kau, bayar 1 Agustus. 1 Agustus sudah datang ajalnya. Itu maksud ajal. Ajal itu waktu. Pertama, udah aku kasih kalian waktu. Yang kedua, ambillah pelajaran dari waktu yang udah aku kasih itu. Berapa yang udah habis? Kenapa Allah tak kasih tahu waktu kita? Seandainya Allah kasih tahu waktu kita. Saya kan tak tahu waktu saya. Bapak tak tahu waktu bapak. Ibu pun tak tahu. Sekarang kita balik. Seandainya Allah kasih tahu, Abdul Somad, kau mati umur 50. Sekarang umur saya sudah 46. Berarti 4 tahun lagi. Tak ada senyum-senyum lagi. Ceramah, ngomong ngamuk aja bawaannya. Itulah salah satu rahasia kenapa tak dikasih tahu Allah waktu kita itu. Bayangkan Allah kasih tahu umur kau 63 tahun. Bapak tuh umurnya 62 tahun, 11 bulan, 28 hari. Cemana perasaan bininya? Cemana pula perasaan anaknya? Cemana pula perasaan dia? Jadi di antara kasih sayang Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dirahasiakannya waktu. Kita hanya disuruhnya merasa-rasa aja. Cemana perasaan kau? Nampaknya udah tak lama lagi. Aku rasa-rasa tak lama lagi. Kenapa begitu kau bilang? Entahlah Pak Ustaz, kalau bini ku tengok macam bini orang Pak Ustaz. Itu kau tengok dari gaya tak lama kau bilang. Yang ketiga, wajah akumul nadhir, yang memberikan peringatan sudah datang. 3 isi ayat. Pertama, kau udah kasih umur. Yang kedua, berpikirlah, ambil pelajaran, iktibar. Sudah datang pemberi peringatan. Surat Fatir ayat 37. Qala Ibnu Abbas. Ini pendapat ulama. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Wal muhaqqiqun, ulama ahli tahqiq, yang detail, yang teliti, yang halus. Makna ayat ini, awalam nu'ammirkum sittina sana, apakah belum kukasih kamu umur 60 tahun? Itu makna ayat. Apakah belum kukasih kamu tenggat waktu batas limit usia 60 tahun? Jadi yang 59, hati-hatilah. Yang 61 Pak Ustaz, ibarat bawa motor fresh sudah. Itu tinggal angin-anginnya jelek, minyaknya udah habis sudah. Kenapa 60? Berdasarkan hadis Nabi, umur umatku baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Semakin banyak rumah sakit, semakin banyak dokter spesialis, semakin cepat orang mati. Boleh adakan survei yang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang dari Fakultas Kedokteran, coba buat penelitian. Tak usah jauh-jauh, Pekanbaru,
tahun 80-an, berapa rumah sakit, berapa dokter yang hebat-hebat, berapa angka kematian. Sekarang rumah sakit Pekanbaru, tak usah sebut, nanti dia dapat iklan gratis. Rumah sakit berserak-serak, dokter spesialis banyak, orang mati tak tertolong. Anda bisa membangun rumah sakit, Anda bisa menyekolahkan anak fakultas kedokteran, Anda bisa punya duit banyak, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Bersiaplah, malaikat maut sudah disimpang panah. Wa yu'ayyiduhul hadis, pendapat ini didukung hadis alladzi sanadhkuruhu, yang akan kami sebutkan insyaallah, kata Imam Nawawi. Wa qila, nanti kalau baca kitab setelah satu pendapat, wa qila, menurut pendapat sebagian orang, biasanya pendapat yang kedua ini tak sekuat yang pertama. Wa qila, menurut bahasa Arab, qila artinya dikatakan. Makanya pendapat yang tak jelas cakap siapa, qila wa qala. Qila qala, qila qala, qila qala. Wa qila, menurut pendapat kedua, maknahu samaniya asyrata sanah, 18 tahun. Apakah belum kukasih kau umur 18 tahun? 18 tahun disebut angka memasuki usia remaja. 18. Waqila, pendapat yang ketiga, arba'ina sana, 40 tahun. 60, 18, 40. Jadi yang pakai pendapat pertama, aku masih jauh lagi. Aku baru semester 3. Kena kok di pasal kedua. Semester 3 umur berapa? Umur 21. 18 kata dia. Nah, udah lewat 2 tahun. Arba'ina sana, 40 tahun. Saya udah kena pasal 3. 46. Udah 60. Udah 6 tahun lewat. Udah. Qalahul Hasan. Ini pendapat Imam Al-Hasan. Kalau disebut Al-Hasan, maksudnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau disebut Qala Ahmad, maksudnya Ahmad bin Hanbal. Wal Kalbi, Imam Al-Kalbi. Wa Masruq, mereka ini tiga-tiga ini tabi'in. Al-Hasan, Al-Kalbi, Masruq, tabi'in. Tabi'in itu apa artinya Pak Ustaz? Orang yang jumpa sahabat Nabi, namanya tabi'in. Orang yang jumpa Nabi namanya sahabat. Hidup di zaman Nabi, tapi tak jumpa sama Nabi, tabi'in. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Nabi. Waktu Nabi ada di Makkah dan di Madinah, ada dia di Yaman. Tapi dia tak datang menjumpai Nabi karena dia menjaga emaknya. Maka dia tak disebut sahabat Nabi, dia disebut dengan tabi'in. Hidup di zaman Nabi, satu tempat dengan Nabi, sekota dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi tak beriman kepada Nabi, tidak sahabat, tidak tabi'in. Apa namanya? Kafir. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal. Wa nuqila, diriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas, aydan juga ada riwayat lain. Wa naqalu, dan mereka menukil meriwayatkannya, anna ahlal madinati, penduduk kota Madinah, kanu ila balagha ahaduhum arba'ina sana, orang Madinah itu kalau umurnya udah sampai 40 tahun, tafarra'a lil ibadah, maka dia mengkhususkan diri beribadah. Atau udah umur 40, tak terlalu sibuk dengan dunia ini, beribadah. Kalau kawan saya Pak Ustadz umur 40, setelah dia mendaftar ke KPU Pak Ustadz, ibadah juga itu. Berjuang di legislatif itu ibadah juga. Jadi jangan gara-gara mendengar kaji subuh ini ada pencabutan, narik dari KPU. Tak jadilah kami pencalek Pak Ustadz karena kaji Ustadz. Siapa yang duduk di situ? Hantu lah. Namanya DPT, daftar pemilih tuyul. Sama DPS, daftar pemilih setan. Orangnya tak ada, namanya ada. Didaftarkan di KPU. Pas pencoblosan tak ada.
tapi kertasnya tercucuk. Apa tak daftar pemilih setan? Orang meninggal pun ikut nyucuk. Kalau ditanya, ini kan udah meninggal, surat kematiannya belum ada. Sejak kapan mati itu perlu surat? Dunia udah mau kiamat. Jadi orang Madinah itu kalau udah sampai umurnya 40, maka dia mengkhususkan diri untuk ibadah. Ada imam, namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang menulis tafsir Jalalain itu dua. Satu Jalaluddin Al-Mahalli, satu Jalaluddin As-Suyuti. Kalau belajar ulumul hadis, itu kitabnya Imam Suyuti, namanya Tadribur Rawi Syarah Takrib An-Nawawi. Saking hebatnya Imam Suyuti, hampir di setiap kampung di Indonesia ini ada nama orang Suyuti. Ustaz, selama Ustaz hidup, berapa orang yang Ustaz kenal nama Suyuti? Waktu saya kecil dulu, di kampung saya ada nama Suyuti, tukang minyak, tukang bensin. Waktu di Mesir, ada namanya almarhum Pak Dr. Sayuti Nasution. Bapak Ibu pun yakin ada. Mungkin di sini pun ada Pak Sayuti. Saking hebatnya Imam Suyuti. Imam Suyuti lewat umur 40 tahun, ditinggalkannya pengajian, ditinggalkannya fatwa, ditinggalkannya jabatan, membuat rumah kecil di tepi sungai Nil, kerjanya sholat, nulis, sholat, nulis, sholat, nulis, meninggal. Bukunya 500 judul. Ustaz, kenapa tak gitu? Berhentilah Ustaz tausiah, berhenti pengajian, buat rumah kecil tepi sungai Sia, sholat, nulis, sholat, nulis, sholat, nulis, mati. Zaman Imam Suyuti ada Khalifah Amirul Mukminin. Zaman Imam Suyuti banyak ulama. Aku kalau buat rumah kecil di sungai Nil, sungai Sia, nulis mati, nulis, nulis, sholat mati. Siapa Tabligh Akbar? Siapa mengisi pengajian subuh Riyadhus Shalihin? Siapa pergi ke Talang Mama? Siapa pergi ke Bagan Benio? Siapa yang mengendorse Pondok Tahfiz Quran? Selagi masih viral nih lah, memanfaatkan untuk mengendorse, termasuklah mengendorse atapnya. Ustaz tulis sana endorse ini, endorse atap tempat pengajiannya, tak terusnya gitu. Malu kita. Setiap memposting paksa diedit atapnya. Untuk kumpulkan duit tadi, tanyakan nanti berapa mengatap ini, kasih duit tadi, kurang-kurang sedikit tambah. Tak usah bagus-bagus sekali. Jadi masjidnya nanti kan mau direnovasi lagi, kalau kabarnya mau dibuat 10 lantai ke atas. Tanah kecil ke samping tak bisa, paksa ke atas. Mana mau buat ke samping? Rumah masyarakat dan banyak, mau ke atas. Macam Ustaz Luqman, buatnya masjid di tengah pemukiman orang Tiongkok. Mana bisa ke samping? Buat ke atas. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Waqila, ada pula pendapat yang mengatakan, nah ini semua kena. 18 aku masih jauh lagi, 40 aku masih jauh lagi, 60 aku masih jauh. Nah, ini kena dia. Al-bulu, asal sampai balik kena. Kau, aku masih anak-anak Pak Ustaz, tapi muka anak-anak, otak bulu. Selalu balik, dah. Awalam nu'ammirkum, bukankah sudah kusampaikan umur kau bulu 60, mundur sedikit 40, mundur lagi 18, mundur lagi bulu. Anak-anak sebelum bulu memanglah dia tak diurus di dunia. Jadi kalau nampak anak-anak lari sana lari sini, lompat sana lompat sini, menangis ketawa, itu dia ketawa tuh karena belum ingat mati. Kesempatan untuk bermain. Wa qauluhu ta'ala, ayat yang di ujung tadi, wa ja'akumun nadhir, sudah datang pemberi peringatan kepada kamu. Kenapa kamu tak berpikir? Apa maksudnya?
Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, wal jumhur, menurut mayoritas ulama. Jumhur itu artinya mayoritas. Buat Nabi yang dimaksud dengan pemberi peringatan. Kan udah datang pemberi peringatan kepada kamu. Maksudnya kan udah datang Nabi Muhammad kepada kamu. Nabi Muhammad udah datang belum? Udah. 1444 tahun yang lalu dia udah hijrah. Wakila, ini pendapat yang kedua. Sudah datang pemberi peringatan kepada kamu. Siapa? Asyaibu. Uban. Siapa? Uban. Uban itu sudah datang kepada kamu pemberi peringatan. Buka jilbab, buka peci, tengoklah di cermin. Wajah aku nazir, sudah datang pemberi peringatan kepada kamu. Orang sekarang tak bisa berpikir. Kenapa? Asal dibuka cermin hitam semua, pangkalnya putih, dicelup rambut. Boleh Pak Ustadz uban ini dicabut. Orang yang rambutnya berubah nanti di akhirat dibangkitkan di padang mahsyar, terang benderang, bercahaya kepalanya. Apa hubungan uban dengan cahaya? Lama saya berpikir. Saya ini orangnya rasional. Kalau membaca hadis, apa hubungan uban? Rupanya ceritanya panjang. Orang yang beruban, ditengoknya rambutnya di cermin, ingat dia mati. Setelah ingat dia mati, rajin dia beribadah. Itu yang bercahaya. Banyak juga yang beruban tak ingat mati. Uban makin banyak, ulah menjadi-jadi. Satu lagi itu gatal. Wajah aku nazir, sudah datang peringatan kepada kamu. Sudah datang pemberi peringatan. Siapa? Pendapat pertama, Nabi. Pendapat kedua, uban. Kata orang, sekali kita pikirkan dunia, tumbuh satu uban. Makin banyak memikirkan dunia, makin banyak tumbuh uban. Ustaz kok tak ada uban? Mata kalian kabur. Banyak uban. Pernah Ustaz cek? Enggak. Waktu Nabi sampai ke Makkah, ayah Abu Bakar itu namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu rambutnya putih semua. Kata Nabi, celup rambutnya. Dicelup pakai henna. Henna kata orang sekarang. Kata orang Melayu, inai. Kata orang Jawa, daun pacar. Kalau di Makkah, berjualannya udah dalam bentuk tepung, digiling orang tuh. Belinya per kilo, dikasih air, disisirkanlah daun inai tadi yang basah itu disisirkan. Udah penuh baru diikat. Besok pagi warnanya warna inai. Kalau inai yang bagus daunnya warna mahogani, warna coklat tua. Janibus sawat, jangan pakai warna hitam. Kenapa tak boleh warna hitam? Karena warna hitam itu menipu. Datang atu-atu umur 70, dicetnya warna hitam. Zaman dulu kan nikah tak pakai akte kelahiran. Suruh anak gadis menengok dari balik tirai. Buka cadarmu Aisyah. Lihat calon mertua, calon suami, tengok. Iya. Tengok rambut hitam. Udah seminggu, pangkal putih semua. Naik rambut itu. Itu maka tak boleh warna hitam karena menipu. Kalau tak ada unsur tipu, boleh atau tak boleh? Boleh. Mana dalilnya? Waktu perang. Waktu perang sahabat Nabi itu dicatnya warna hitam. Tak ada Nabi melarang. Kenapa boleh? Karena pasukan yang tua-tua itu kalau dicat rambutnya hitam, musuh-musuh menengok, muda semua orang ini. Padahal tua-tua. Al-harbu khid'ah, perang itu tipu muslihat. Jadi kalau ada nanti Ustaz mengatakan tak boleh janibus sawat, tak boleh warna hitam,
Tak boleh pakai warna hitam tuh kalau ada unsur menipu. Saya sholat di Masjid Namiroh depan sekarang. Ceramahnya Ustadz di situ. Ustadz ini dulu nih ceritanya dulu sebelum viral. Ini bid'ah, ini bertentangan dengan sunnah. Selesai tausiah, turun Ustadz ke bawah. Saya tanya, oh jadi bertentangan dengan sunnah ya Ustadz? Iya. Kenapa Ustadz, perbuatan Ustadz bertentangan dengan sunnah? Yang mana? Itu rambut Ustadz hitam. Ya boleh dicatnya hitam. Saya bilang, kata Nabi jangan nibus sawat. Mana boleh mencat hitam? Sebetulnya jawabannya ada kan? Tidak ada jawabannya tadi kan? Dia tak bisa jawab. Marah dia sama saya. Marah itu. Belakang yang punya masjid. Saya kira yang punya masjid itu bela saya. Rupanya ini Ustaz dia. Hilang jadwal saya. Sejak itu saya tak khutbah lagi di masjid. Jadi antum yang muda-muda kalau kritik orang hati-hati. Pelajaran dari saya itu hilang aja problemnya. Qalahu Ikrimah, itu kata Ikrimah. Ikrimah ini murid Abdullah bin Abbas. Jika Ikrimah adalah murid bin Abbas, dia tidak berjumpa dengan Nabi, dia hanya berjumpa dengan sahabat Nabi. Apakah status Ikrimah? Tadi bagus itu untuk soal CPNS. Wa Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ini namanya Sufyan. Sufyan ada dua. Satu Sufyan Ats-Tsauri, satu Sufyan Ibnu Uyainah. Yang guru Imam Syafi'i Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri tak jumpa sama Imam Syafi'i. Dia seangkatan Imam Malik. Tinggalnya di Irak, di Kufah. Waktu Imam Syafi'i sampai ke Kufah, Irak, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan meninggal. Jadi kalau disebut ada, menurut Imam Sufyan, tanya Pak Ustaz, Sufyan Ats-Tsauri apa Sufyan bin Uyainah? Pokoknya Sufyan lah. Jangan tanya lagi. Itu berarti dia tak tahu. Jangan senang menengok orang tersudut. Jangan tanya, yang penting Imam Sufyan. Iyalah Ustaz. Penting kalau udah tahu, dia tak tahu. Wa ghairuhuma, dan selainnya Imam Ikrimah dan Sufyan ibnu Uyainah. Wallahu a'lam. Ini adab. Tengok adab. Adab Imam Nawawi. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini penjelasannya menurut sahabat, ini menurut tabi'in. Ujungnya wallahu. Sekarang, orang sekarang level yang paling sombong, tak mau pakai ayat, tak mau pakai hadis, tak mau pakai sahabat, tak mau pakai tabi'in, menurut saya, dan tak ada wallahu a'lam. Ini yang paling congkak, paling sombong. Ada pula yang paling tawadhu, tak pakai ayat, tak pakai hadis, langsung wallahu a'lam. Ustaz, boleh saya tanya? Boleh. Kalau masalah ini gimana? Wallahu a'lam. Kita tidak yang paling congkak, tak pula yang paling tawadhu. Kita pertengahan. Jawab dulu. Setelah jawab baru Wallahu a'lam bissawab. Itu manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini yang dicontohkan Imam Nawawi. Jadi ulama-ulama itu membuat